Hai Lemonizen, namaku Dr. Risa, aku lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan saat ini berdomisili di Jakarta. Sebelum kita masuk ke penyakit jantung koroner, mungkin kita ada baiknya tahu dulu apa sih yang namanya koroner itu. Jadi, koroner itu merupakan pembuluh darah yang memberikan makan ke jantung. Jadi, dia mengalirkan darah yang isinya itu oksigen dan bahan makanan ke jantung kita, sehingga jantung kita itu bisa memompakan darah ke seluruh tubuh dengan baik. Nah, kalau bisa lihat di gambar yang ada di screen, ini adalah gambar jantung kita. Di permukaan jantungnya itu kan ada yang garis-garis, nah itu adalah arteri koroner. Yang dikatakan penyakit jantung koroner itu adalah suatu kondisi di mana pembuluh darahnya itu kondisinya nggak bagus. Jadi ada plak atau kita bisa bilang timbunan lemak di dinding-dindingnya sehingga aliran darahnya itu nggak lancar. Nah, kalau misalnya tumpukan ini tuh makin progresif, terus-menerus bertambah, lama-lama terjadi sumbatan total. Nah, itu orangnya bisa kena serangan jantung. Menarik pertanyaannya tentang penyakit jantung koroner pada usia muda. Karena memang kita tahu bahwa trennya itu dulu tuh penyakit jantung koroner tuh khas yang kena tuh adalah orang-orang tua, usia di atas 60 tahun lah. Nah, tapi ternyata dari beberapa studi yang sudah ada saat ini, bahkan dari suatu pusat jantung atau center penyakit jantung di Jakarta sendiri menyatakan bahwa jumlah orang yang kena serangan jantung pada usia kurang dari 45 tahun itu cukup banyak. Dikatakan ada suatu studi yang bilang bahwa dari sekian banyak orang yang kena serangan jantung, ternyata 18%-nya itu adalah usia 18-24 tahun. Jadi memang usia muda itu memang belum tentu luput nih dari penyakit jantung koroner. Gitu, maka kita memang harus penting mengetahui bagaimana sih gejala sakit jantung dan bagaimana membedakannya dengan penyakit yang lain. Sakit jantung koroner itu memang gejalanya itu bervariasi, tapi ada gejala yang kita sebut gejala khasnya sakit jantung. Jadi karena jantung ini organ yang posisi letaknya ini di sebelah kiri, maka biasanya orang yang dengan sakit jantung koroner ini akan merasakan sakit dada atau nyeri dada di sebelah kiri. Biasanya nyeri dadanya ini timbul dengan aktivitas, kemudian atau udara dingin, atau dalam kondisi stres, misalnya lagi marah gitu. Nah, nanti akan reda sendiri dengan istirahat. Nah, ini biasanya gejala yang seperti ini timbul di tahap-tahap awal nih. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya yang tadi kita bilang sebagai sumbatan itu akan berlangsung terus sampai dengan jadi total sumbatannya. Nah, itu pasiennya itu biasanya atau orang itu akan ngerasa sakit jantungnya itu nggak hilang-hilang. Jadi lebih dari 20 menit sakit terus. Bahkan dengan istirahat pun nggak hilang. Nah, itu yang kita bilang sebagai suatu serangan jantung. Nah, itu biasanya lebih berat kondisinya. Kita harus tahu dulu diri kita sendiri nih, faktor risiko yang ada di kita gitu. Jadi ada yang kita bilang namanya faktor risiko. Faktor risiko itu adalah sesuatu yang membuat kita lebih rentan kena penyakit jantung. Nah, faktor-faktor risiko yang biasanya ada pada pasien-pasien atau pada orang-orang dengan sakit jantung itu yang pertama biasanya dia dengan suka merokok aktif ya, perokok aktif. Kemudian yang kedua dengan berat badannya yang berlebih, bisa overweight atau obesitas. Kemudian yang ketiga biasanya mempunyai kadar kolesterol dalam darah yang tinggi dan juga dia punya family history, artinya ada nih riwayat keluarga dengan penyakit jantung, misalnya pada ayah atau ibunya. Nah, kita harus kenali dulu nih, ada nggak faktor-faktor risiko ini pada orang tersebut. Kemudian yang kedua, kalau misalnya memang ada dan memang ada keluhan, misalnya suka sakit dada, lagi olahraga kok tiba-tiba suka sakit dada. Nah, itu bisa kita langsung periksakan ke rumah sakit, namanya medical check up. Di medical check up itu nanti kita akan ditanya-tanya seputar riwayat klinis kita, mulai dari keluhannya,
Terus faktor risikonya juga ditanya. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan fisik jantung. Nanti akan didengarkan bunyi jantungnya bagaimana. Dan kemudian nanti ada beberapa pemeriksaan yang menunjang untuk supaya kita tahu ini benar nggak sih sakit jantung atau enggak. Yang biasanya diperiksakan adalah elektrokardiogram. Itu namanya, bahasa awamnya adalah rekam jantung. Jadi nanti pasien orangnya tiduran, kemudian ditempelkan alatnya, nanti direkam tuh listrik jantungnya bagaimana. Kalau misalnya memang ada curiga penyumbatan, biasanya akan terlihat, tapi belum tentu juga. Kadang-kadang ada yang masih normal rekam jantungnya. Kemudian pemeriksaan lanjutannya lagi adalah ekokardiografi atau rekam jantung atau USG jantung maksudnya, maaf. Jadi USG jantung itu untuk melihat struktur jantungnya. Karena biasanya pada orang-orang dengan sakit jantung itu gerakan otot jantungnya itu kurang bagus gitu. Beda dengan orang yang normal. Nah, itu bisa kelihatan dari ekokardiografi. Sama yang terakhir adalah namanya stress test. Jadi biasanya orangnya disuruh lari treadmill. Kemudian sambil treadmill itu diperiksa tuh rekam jantungnya dan dilihat ada nggak perubahan listrik jantungnya pada saat orangnya ini istirahat dan dibandingkan dengan pada saat lagi latihan atau lagi treadmill itu. Karena kita sudah tahu ya faktor risikonya apa aja, maka kita bisa mencegah sedini mungkin nih, mumpung masih pada muda. Jadi kita bisa cegah dari sekarang. Nah, salah satunya memang betul dengan pola hidup sehat. Apa aja sih pola hidup sehat? Nah, yang pertama itu adalah tidak merokok pastinya. Gitu. Jadi memang sudah banyak studi yang mengatakan bahwa merokok ini dapat meningkatkan kerentanan terhadap kena penyakit jantung di kemudian hari gitu, dan efeknya memang tidak bagus. Jadi yang pertama itu adalah stop merokok. Kemudian yang kedua itu adalah exercise atau olahraga yang teratur. Nah, olahraga yang teratur ini yang direkomendasikan bisa moderate exercise atau yang intensitas sedang atau yang intensitasnya tinggi. Yang intensitas sedang ini contohnya misalnya bersepeda ya. Nah, itu yang dianjurkan itu adalah durasinya bisa 30 menit sehari dan 5-7 kali per minggu dilakukannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah jaga berat badan. Jadi jangan sampai berat badannya berlebih atau sampai ke obesitas. Karena timbunan lemak di dalam tubuh ini akan membuat kita lebih rentan terhadap sakit jantung. Gitu. Nah, kemudian jangan lupa juga selain berat badan adalah lingkar pinggang. Nah, jadi untuk perempuan yang dianjurkan itu lingkar pinggangnya di bawah 80 cm. Gitu. Jadi kita harus sering-sering nih ukur lingkar pinggang ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentu harus dijaga pola makannya. Nah, pola makan yang dianjurkan ini adalah konsumsi buah dan sayur yang cukup banyak, dan kemudian kalau bisa konsumsi ikan minimal 1 kali per minggu, karena ternyata konsumsi ikan itu dari beberapa studi dinyatakan dapat mencegah terkena penyakit jantung di kemudian hari. Dan juga nanti harus teratur nih dicekin kolesterolnya di dalam darah gitu. Jadi kita bisa tahu nih, kita walaupun masih muda, kita harus juga aware nih, kira-kira saya kolesterol tinggi nggak ya gitu. Jadi bisa pergi ke lab, nanti akan diperiksakan kolesterol total, kemudian ada kolesterol HDL, kemudian juga ada LDL. Nanti bisa kita lihat, dan kalau misalnya memang ada peningkatan, mungkin bisa dikonsultasikan dengan dokter. Dan yang terakhir adalah hindari stres. Karena stres itu juga dapat memicu atau meningkatkan kerentanan kita terhadap penyakit jantung. Jadi kalau bisa ya stres boleh, tapi harus ada coping mekanismenya. Jadi kita harus tahu bagaimana cara mengatasinya dan jangan terus-terusan. Itu sih biasanya pola hidup sehat yang dianjurkan untuk orang-orang supaya terhindar dari penyakit jantung. COVID ini memang suatu penyakit yang baru ya gitu. Jadi memang jadi pandemi nih sekarang. Banyak isu yang bilang bahwa COVID-19 ini erat kaitannya dengan penyakit jantung, dan sudah beberapa studi dari luar negeri itu juga menyatakan bahwa memang terdapat kaitan. Jadi ada beberapa mekanisme di mana SARS-CoV-2 yang virus yang menyebabkan COVID-19 ini menyebabkan perburukan penyakit jantung. Jadi seperti ini ilustrasinya.
Kurang lebih SARS-CoV-2, virus SARS-CoV-2 ini dapat menyebabkan kerusakan jantung itu sebenarnya melalui 3 mekanisme. Yang pertama itu adalah virusnya ini langsung menyerang dinding sel jantungnya, sehingga dinding jantungnya ini jadi rusak dan akan mengganggu fungsinya. Kemudian yang kedua, mekanisme kedua, virusnya ini menyebabkan penyakit di paru-paru, sehingga oksigennya dalam tubuh ini kurang. Nah, kondisi kekurangan oksigen atau yang bahasa medisnya disebut sebagai hipoksia itu akan memperberat kondisi jantung. Jadi jantungnya itu tidak mendapatkan oksigen yang cukup sehingga nggak bisa kerja dengan baik. Nah, kemudian mekanisme ketiga itu adalah virusnya ini menyerang dinding pembuluh darah sehingga timbul peradangan yang hebat. Makanya pemerintah atau kita sering dengar mungkin di TV ya, atau kita baca di berita bahwa selalu dikatakan hati-hati terhadap komorbid atau penyakit penyerta pada saat pandemi gini. Yang dimaksud dengan komorbid itu atau penyakit penyerta salah satunya yang ditekankan adalah penyakit jantung. Jadi bagi para orang-orang yang mempunyai penyakit jantung sebelumnya, misalnya sudah diketahui punya penyumbatan atau punya darah tinggi yang tidak terkontrol, hipertensi, atau misalnya obesitas, berat badannya berlebih, atau pernah punya riwayat pasang ring, pasang cincin di jantung karena dia pernah serangan jantung dulunya. Nah, ini disarankan untuk stay at home aja deh gitu. Jadi sebisa mungkin menjaga diri agar tidak terpapar dengan virus ini. Karena ketika terpapar dengan virus ini, penyakit jantung yang sudah diderita ini akan semakin berat sakitnya. Dia akan timbul gejala dan gejalanya itu akan lebih berat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mempunyai penyakit jantung. Gitu. Jadi mungkin yang bisa dilakukan di masa pandemi ini, kita sama-sama saling mengingatkan bahwa sebisa mungkin kita harus menghindari virus ini dengan stay at home. Kemudian kita, kalaupun harus keluar, kita harus physical distancing. Dan yang paling penting dan nggak boleh lupa adalah menggunakan masker kemana-mana. Karena ketika kena virus ini, jangankan ke jantung, ke organ lain pun tuh bisa kena. Dan ini nggak main-main efeknya. Pesannya untuk lemonizen di rumah, jadi harus diingat bahwa penyakit jantung koroner ini dapat dan harus dicegah, apalagi kalau misalnya usia-usianya masih pada muda nih. Jadi sedari dini kita harus kenali faktor risiko kita, kemudian kalaupun memang ada, kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Artinya kita hindari jangan sampai misalnya kita kena darah tinggi, atau kalau misalnya orang tua kita punya diabetes, jangan sampai kita juga kena diabetes gitu. Nah, ini udah dibuat singkatannya ini adalah sehat, S-nya ini adalah seimbang gizi, E-nya ini adalah enyahkan rokok, H-nya ini adalah hindari dan atasi stres, A ini adalah awasi tekanan darah, dan T-nya adalah teratur berolahraga. Mudah-mudahan kalau misalnya lemonizen bisa menerapkan pola hidup yang seperti ini, dapat terhindar dari penyakit jantung ke depannya. Dan kalaupun sudah terjadi, nggak usah kecil hati karena penyakit ini bisa diobati asal sering kontrol ke dokternya. Oke, terima kasih sudah ikut mendengarkan dalam talk show ini. Sampai jumpa lagi.